Pada zaman dulu di sebuah desa bernama Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah yang hidup bersama ketiga anaknya. Mereka hidup serba kekurangan. Suami Mak Minah sudah lama meninggal dunia. Kehidupan Mak Minah sungguh menyedihkan. Penderitaan hidupnya setelah suaminya meninggal dipersulit oleh ketiga anaknya yang selalu bersikap kasar padanya. Mak Minah bekerja sebagai pencari kayu bakar. Di umurnya yang sudah tua, pekerjaan ini menjadi susah baginya. Dan ketiga anaknya yang tak pernah mau membantu Mak Minah untuk mencari kayu bakar di hutan. Kerja mereka hanya mengeluh dan membuat Mak Minah menangis. Suatu hari, ketiga anak Mak Minah menagih benda-benda mahal yang tak mampu dibeli Mak. Akhirnya, ketiga anak durhaka itu membentak Mak Minah dan membuat Mak Minah kembali menangis. Mak, kapan Mak membelikan aku baju baru? Kawan aku dibelikan mamanya baju cantik. Aku juga mau sepatu baru. Masa aku pakai sandal Jepang nih? Aku mau mainan. Dari dulu aku minta, Mak tak pernah belikan aku mainan. Nah, sebenarnya Mak ingin memberikan apa yang kalian inginkan. Tapi mau gimana lagi? Mak tidak punya uang sepeser pun. Allah, alasan bilang aja Mak nggak mau membelikan kamu. Ya kan? Tahu Mak nih pelit. Kalau ayah ada, pasti dia belikan aku yang kalian nak. Tak macam Mak, pelit. Lalu ketiga anak itu pun pergi bermain tanpa memperdulikan maknya yang menangis sendirian. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa anak kandungku berbicara seperti itu? Pada siang berikutnya, ketiga anak Mak Minah kembali dari pergi bermain. Mak Minah sudah bersiap di halaman rumah untuk mencari kayu bakar di hutan. Ayo temani Mak mencari kayu bakar agar kita dapat duit untuk makan. Pergilah sendiri, nggak usah minta-minta tolong sama kami. Betul tuh, kami malu Mak harus jalan membawa kayu bakar tuh. Soalkan Mak tahu mereka mau macam ni ke kami. Ada budak miskin. Pergi kalian rusak suasana aja. Kami level sama kalian. Kami kaya, kalian miskin. Sakit Mak, sakit hati kami. Mau gimana nak? Itu sudah takdir kita. Mak sudah berusaha merubah nasib kita, tapi mau gimana lagi? Nggak usah lebay deh Mak, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Mak Minah pun pergi dengan badan yang lemah dan perasaan yang kecewa untuk mencari kayu bakar tanpa bantuan anaknya. Sementara itu, Dayang dan adik-adiknya pun pergi meninggalkan Mak Minah dengan hati mengutuk. Mereka kesal kepada emaknya. Mereka menganggap mereka hidup miskin karena salah ibunya. Gara-gara Mak, kita nggak bisa main sama teman-teman yang lain. Ini semua salah Mak. Ya Kak, coba kita nggak miskin. Pasti kita bisa main sama teman-teman yang lain. Tuh. Dah, kita main tata. Yuk. Akhirnya, mereka pun bermain setata. Mereka main sampai mereka merasa lapar. Dayang dan kedua adiknya pun segera masuk ke rumah. Aduh, yang lapar lah Kak. Belum lapar. Ayolah kita pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ketiga anak yang tak tahu diri tersebut makan tanpa memikirkan ibunya yang baru kembali dari mencari kayu bakar dengan nafas yang terengah-engah. Tiba-tiba, datanglah tetangga mereka mencemooh keluarga Mak Minah. Keluarga miskin, keluarga miskin. Gak bosan apa mencari kayu bakar terus? Kerja kantoran dong. Setelah tetangga mereka pergi, ketiga anak Mak Minah mendengar ejekan tersebut dari dalam rumah dan keluar sambil menghardik Mak Minah. Tuh lah Mak, Mama dihina oleh tetangga-tetangga kita. Emangnya Mama nggak malu? Kami malu Mak. Betul tuh, kami malu Mak punya Mak yang miskin. Mak nih, baik kali. Sikit-sikit nangis, kerjanya nangis aja. Dah, mau kita hanya makannya.
Mak Minah masih tetap menangis. Dia tidak menyangka anaknya berkata kasar seperti itu kepadanya. Ya Allah, kemarin mereka menghardi hamba karena hamba tidak mau membeli apa yang mereka inginkan. Hamba masih sabar. Sekarang mereka tidak mengakui hamba sebagai ibunya. Mereka malu, ya Allah. Hamba tidak kuat lagi. Keesokan harinya, Mak Minah segera pergi ke tengah hutan, tempat sebuah batu besar berada. Konon, batu itu dapat terbelah dan menelan manusia. Karena itulah batu itu diberi nama Batu Belah Batu Batangku. Wahai batu belah, batu betangku, telanlah aku. Maka aku harus telan engkau. Aku sudah tidak sanggup hidup dengan ketiga anakku. Mereka kasar dan tidak menghormatiku lagi. Masuklah. Batu pun terbelah dan menelan Mak Minah. Yang tersisa hanyalah kain selendang Mak Minah. Sementara itu, ketiga anak Mak Minah tak peduli di mana Mak Minah. Mereka hanya sibuk bermain bersama, dan salah satu dari mereka sadar Mak Minah tak kunjung pulang ke rumah. Mana Mak nih? Lapar lah. Ya Kak, kemana Mak? Dari tadi tak ada nampak pun. Pasti dia mencari kayu bakar di dekat hutan. Biarkan aja lah, nanti dia pulang sendiri juga pun. Beberapa jam kemudian, mereka semakin lapar. Tak ada satupun makanan yang tersisa di rumah mereka. Kak, Dulang lapar, udah gak tahan. Alah Kak, yang juga lapar. Sama lah, Kak juga. Mana lah Mak Nia? Dari tadi pun tak terlihat. Ayolah kita cari emak di dekat hutan tuh. Cuma. Akhirnya, mereka mencari emak ke hutan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan selendang Mak Minah yang diapit oleh batu batangku. Kak, kenapa di batu betangkupnya ada selendang? Ini kan selendang emak. Kenapa selendang emak ada di sini? Jangan, emak ditelan batu betangkup. Mari kita minta batu betangkup mengeluarkan emak. Batu belah, batu betangkup, keluarkanlah emak kami. Tidak bisa. Mak kalian bilang dia sudah tidak sanggup hidup dengan anak durhaka seperti kalian ini. Kalian butuh mak kalian hanya saat kalian lapar. Setelah perut kalian kenyang, kalian kembali durhaka pada mak kalian. Tidak, kami janji tidak akan durhaka lagi kepada emak. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Pergi kalian dari sini. Emak, maafkanlah kami. Kembalilah emak, kami menyesal. Sambil merintih dan terus memohon emaknya kembali, usaha mereka sia-sia. Batu belah kini tertutup dan mereka tak akan pernah bisa bertemu ibunya. Ketiga anaknya menyesal telah durhaka saat emaknya masih ada di dunia ini.